Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas karakter Dan Whitman aka Black Knight mengenai kelanjutan dari ceritanya di film Eternals. Bagaimana bisa ya karakter Dan Whitman ini team up bareng Blade, dan bagaimana hero Moon Knight juga bisa connect dan berhubungan team up bareng mereka seperti cerita mereka di komik. Tentunya hal ini akan mungkin banget terjadi ya guys, dan kita tahu Moon Knight akan resmi tayang bulan 3 tahun ini. Diperankan oleh aktor berbakat Oscar Isaac. Makin gak sabar ya guys bagaimana kelanjutan cerita Dan Whitman ini. Oke, kita akan ada dua pembahasan dulu. Pembahasan pertama kita akan bedah scene per scene yang penting dari karakter Dan Whitman di film Eternals, dan pembahasan kedua kita akan bahas gimana caranya menghubungkan cerita antara Dan Whitman, Blade, Moon Knight sebagai tim superhero yang baru seperti ceritanya di komik. Oke, let's check it out. Kita rewatch kembali end credit scene Eternals. Pada akhir post credit scene Eternals, kita ditunjukkan Dan Whitman yang sedang berada di rumahnya dan berada di ruangannya. Masih belum tahu ini lokasinya di mana. Ia terlihat membuka peti bertuliskan Morse Mihilochrome atau Death is my reward. Tentunya ini merupakan pedang Ebony Blade, pedang legendaris yang sangat menyukai darah. Dan Dan Whitman hendak menggunakan pedang Ebony Blade tersebut. Tapi di akhir scene kita diperdengarkan suara Mahershala Ali yang memerankan karakter Blade, sang pemburu vampire, memperingatkan akan hal tersebut kepada Dane. Lebih kurang seperti itu ya end credit scene-nya, sangat gak jelas banget ya guys. Banyak loh penonton yang bingung ini artinya apa. Masih banyak teman-teman kita yang belum mengerti termasuk saya ya, sebenarnya mau dibawa kemana cerita selanjutnya dari Dan Whitman ini. Dan kenapa bisa tiba-tiba ada Blade di ruangan ini bersama Dan Whitman? Kok kayaknya dia itu sudah kenal lama sama Dan Whitman dan memanggilnya Mister. Bagaimana sih rencana cerita Dan Whitman ke depannya pasca Celestial Arishem menculik Cersei di depan matanya? Yuk kita bahas dulu deh. Bareng-bareng kita diskusi beberapa scene di film Eternals yang menurut aku penting dan lumayan banyak ngetis tentang sejarah keluarga Dan Whitman aka Black Knight. Di awal film saat ulang tahun Dan Whitman dirayakan di klub malam, Cersei memberikan hadiah sebuah cincin perak dengan lambang keluarga Dan Whitman, simbol sang burung merpati yang mengartikan pembebasan dari kejahatan yang berasal dari abad pertengahan. Cersei berkata bahwa ia membelinya lewat eBay. Namun kalau menurut aku dengan kemampuan Cersei yang bisa memanipulasi material apapun, sangat mudah ya baginya membuat cincin biasa menjadi cincin dengan nilai sejarah seperti yang dia hadiahkan kepada Dane. Sama seperti apa yang dilakukannya di awal kedatangannya di planet bumi, merubah belati primitif menjadi belati emas perunggu yang cantik. Kemudian scene yang penting berikutnya adalah percakapan video call Dan Whitman dan Cersei di hutan Amazon. Dane, Confucius, call your Aristotle. uncle. What? My uncle? No. You've always wanted to make amends with him, right? Now's the time. Bisa kita simpulkan bahwa hubungan keluarga antara Dan Whitman dan pamannya itu tidak harmonis. Mereka tidak saling sapa dan berbicara satu sama lain untuk waktu yang lama. Mungkin karena ada permasalahan keluarga dan Cersei menyuruh Dane untuk berbaikan dengan pamannya. Jika ini merupakan akhir dunia dan Eternals gagal menghentikan emergence Celestial Tiamut. Pertanyaannya, siapakah paman Dan Whitman? Menurut komik, paman Dan Whitman bernama Nathan Garrett, merupakan orang kedua atau generasi kedua yang memegang gelar Black Knight. Untuk orang pertama atau generasi pertama di keluarga Dan Whitman yang menjadi Black Knight adalah Sir Percy Jackson, nenek moyang Dan Whitman. Tentunya detail-detail seperti ini tidak boleh miss ya teman-teman. Sudah dipastikan yang akan menjadi Black Knight berikutnya sebagai generasi ketiga adalah Dan Whitman itu sendiri. Namun sampai saat ini sepertinya Dan Whitman masih belum mengetahui mengenai rahasia dan riwayat keluarganya itu sendiri. Ia belum mengetahui kebenaran tentang jati dirinya sesungguhnya. Dan semoga saja jika Black Knight ini mendapatkan mini series di filmnya sendiri, kita bisa melihat explore cerita lebih mendalam dari Dan Whitman, dan mungkin kita bisa lihat pamannya Nathan Garrett. Dari percakapan video call tersebut, kita beralih ke scene di akhir film ketika Arishem menculik Cersei. Sesaat sebelum hal tersebut terjadi, Dane berkata kepada Cersei bahwa tidak akan ada lagi rahasia, dan dia hendak menceritakan kebenaran tentang silsilah riwayat keluarganya yang rumit dan kebenaran tentang dirinya. Dari sini kita bisa mengartikan bahwa Dan Whitman menuruti saran Cersei untuk menemui pamannya dan berbaikan dengannya. Kemudian secara tiba-tiba Cersei langsung diculik oleh Arishem, membuat Dan Whitman tidak bisa berkata tentang rahasianya tersebut dan membuat ia terlihat putus asa, kebingungan, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Scene berikutnya yang tidak kalah penting adalah end credit scene yang sudah kita bahas di awal tadi. Mungkin setelah Arishem menculik Cersei beberapa hari atau minggu kemudian ya, Dan Whitman ini berencana menyelamatkan Cersei. Walaupun secara logika kita nggak mungkin banget Dan bisa nyelamatin Cersei. Secara kan Arishem ini adalah makhluk kosmik di luar angkasa sana. Ya seperti Tuhan lah ya. Tapi nggak apa-apa guys, namanya juga cinta. Mungkin ini salah satu alasan yang memotivasi Dan Whitman akhirnya mau membuka dan memegang Ebony Blade. Yang pada awalnya Dan Whitman ini tidak mau berurusan dengan Ebony Blade. Tentunya
tentunya ia pasti sudah menemui pamannya, Nathan Garrett, sebelum bertindak seperti ini. Ruangan ini juga masih belum mengerti berlokasi di mana, apakah di kastil milik keluarga Black Knight atau di museum tempat Dan bertemu bersama Cersei di Natural History Museum London. Kalau dilihat dari pedang Ebony Blade-nya, sepertinya ini pedang sudah lama tidak digunakan lagi ya oleh pamannya Dan Whitman sebagai Black Knight generasi kedua. Mungkin Nathan Garrett ini sudah lama meninggalkan mantel Black Knight hingga akhirnya Ebony Blade hanya sebagai pedang yang menjadi artefak di Natural History Museum sebagai barang pamerannya dan menjadi aset pribadi keluarga Black Knight. Karena melihat Cersei diculik, Dan Whitman akhirnya menerima kebenaran tentang keluarganya dan hendak menggunakan pedang Ebony Blade, namun dihentikan oleh Blade yang mungkin saja nantinya akan menjadi mentor bagi Dan Whitman untuk dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan kekuatan sejati Ebony Blade, yang dimana Ebony Blade ini nggak boleh asal-asalan yang dipakai karena sifatnya itu mirip Darkhold, bisa mempengaruhi pemakainya melakukan hal-hal jahat. Jadi gitu ya guys yang bisa kita ceritakan dari end credit scene ini. Ya mungkin mereka ini berdua akan berhubungan sebagai seorang teman nanti team up melawan kejahatan. Nah, untuk pembahasan berikutnya adalah bagaimana bisa Black Knight dan Blade itu saling berhubungan dan bagaimana Moon Knight juga bisa terkoneksi dalam cerita ini di versi komiknya. Dalam komik sendiri, Black Knight dan Blade jarang dipertemukan dalam satu event komik ya. Tetapi ada cerita dalam komik Captain Britain dan MI-13. Mereka berdua adalah anggota MI-13 atau Military Intelligence Section 13, sebuah tim hero atau agen paranormal di negara Inggris yang dipimpin oleh Captain Britain yang bertugas untuk menangani serangan mistik atau alien dan sebagainya. Di cerita komik, Blade dan Black Knight direkrut ke MI-13 karena berasal dari Inggris dan memulai debut mereka dalam cerita Secret Invasion Skrull di daerah Inggris. Meskipun Blade dan Black Knight adalah rekan satu tim MI-13 untuk waktu yang singkat, tetapi cerita mereka berdua di komik memiliki ikatan kuat dengan cerita hero lain, seperti Blade yang beraksi bersama Moon Knight dalam tim Midnight Suns dan Black Knight yang erat hubungannya dengan para Eternals dan hero baru pemegang pedang Excalibur, Dr. Faiza Hussein, yang kita sudah tahu bahwa pedang Excalibur ini juga sudah diperlihatkan dalam film Eternals saat Tina memegangnya. Tentunya sesuai di komik ya, pedang Excalibur ini akan dipegang oleh Dr. Faiza Hussein, anggota MI-13 bersama dengan Captain Britain. Mungkin saja next di versi film Marvel Cinematic Universe kita akan diperkenalkan dengan karakter baru, seorang muslim yaitu Dr. Faiza Hussein. Nah, di komik sendiri Dr. Faiza Hussein dan Black Knight ini memiliki rasa suka cinta satu sama lain ya. Mereka sangat dekat seperti layaknya sahabat dan keluarga. Mereka punya love interest. Mungkin saja ke depan kita akan melihat Dan Whitman dan Dr. Faiza Hussein bersama-sama menyelamatkan Cersei. Secara logika seharusnya Moon Knight mengetahui ya keberadaan Dan Whitman atau Black Knight, atau bisa juga sebaliknya. Secara mereka bekerja di lingkungan yang sama, yaitu ngurusin mengenai benda-benda bersejarah atau artefak-artefak kuno di museum. Dan Whitman di Natural History Museum dan Moon Knight atau Mark Spector atau Stephen Grant bekerja di Museum British. Dan kedua museum tersebut juga berlokasi sama di London, Inggris. Tentunya sayang banget ya guys kalau dua hero ini nggak saling ketemu atau saling kenal lah ya. Harusnya sih saling kenal ya. Kalau di komik, Blade sang pemburu vampire sering bekerja sama dengan dua hero ini juga. Mungkin Blade akan jadi kunci yang akan mempertemukan antara Black Knight dan Moon Knight. Semoga mereka segera bertemu ya. Tentunya kemunculan detail ini dan karakter-karakter penting ini bukan hanya sebagai cameo saja ya. Mereka memiliki tujuan dan peran penting untuk mengembangkan karakter dan cerita mereka masing-masing sebagai hero baru di MCU, khususnya proyek besar Black Knight ke depannya. Bagaimana hal ini bisa terkoneksi, terhubung dengan Eternals dan para Celestial. Intinya sih aku gak sabar banget ya lihat 4 orang karakter ini team up bareng, bersama-sama saling bertemu. Ini pasti akan terjadi ya guys, tapi nggak tahu kapan, karena kita sudah punya bukti-bukti dan easter egg semua mengenai kemunculan dari 4 karakter ini. Dan soal cara penyelamatan Cersei oleh Dan Whitman itu masih jauh ya guys pembahasannya, nggak tahu gimana caranya. Intinya para Eternals akan diselamatkan oleh dua kelompok luar angkasa dipimpin oleh Star Fox dan kelompok di planet bumi dipimpin oleh Black Knight mungkin ya. Oke guys, itu dia ya penjelasan video dari aku. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi ya guys di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya, bye bye, see you next time.